Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, musyahidin al-kiram, para pemirsa di media Tebireng, inisiatif yang sangat saya banggakan. Memasuki Ramadan, tentu kita didorong betul untuk memperbanyak aktivitas yang baik, aktivitas yang solih, dan diantara aktivitas terbaik kita adalah belajar, adalah ngaji. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang hukum-hukum pernikahan. Bagaimana fikih berbicara tentang pernikahan dari sisi hukum. Bagaimana sih status hukum menikah itu? Maka kami akan membacakan Dhaul Misbah fi Ahkamin Nikah, sebuah kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari, yang mana beliau di kitab ini menyarikan dari banyak referensi, banyak turos, banyak kitab yang kemudian diambil lalu diramu dalam satu kitab yang kita kenal tadi dengan nama Dhaul Misbah fi Ahkamin Nikah. Musyahidin al-kiram, berbicara tentang menikah. Apa sih menikah itu? Kalau kita melihat, katakan Hasyiyah Al-Bajuri, ketika mendefinisikan nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkah au tazwij au tarjamatihi. Nikah itu adalah akad, ya. Ada ijab, ada qabul, ada transaksi kalau bahasa di muamalah, ya. Ada ijab, ada qabul. Aqdun, yang akad ini yatadammanu ibahata wad'in. Dengan akad ini maka hubungan suami istri atau hubungan badan atau kita kenal dengan jima itu menjadi halal, ya. Jadi yang merubah status hubungan badan dari haram menjadi halal ini adalah akdunnya, ini adalah akad nikahnya. Jadi mohon maaf teman-teman yang belum menikah, sekalipun sudah saling mencintai, sudah saling komitmen, nah barangkali tetap selama belum ada angkahtuka, wazawwajtuka, maktubataka, dan seterusnya seperti yang akad-akad lazim kita dengar itu, ya tidak bisa menjadi halal. Tidak bisa lantas boleh untuk disetubuhi, boleh untuk disentuh, boleh untuk berhubungan layaknya suami istri, tidak boleh. Sekalipun sudah ada komitmen, bahkan sekalipun dengan khitbah sekalipun. Karena khitbah itu dalam kajian fikih adalah sebatas al-iltimas, sebatas permintaan kesediaan untuk menikah dan dinikahi, itu namanya khitbah. Dan khitbah ini tidak merubah status kehalalan hubungan suami istri, tidak bisa hanya dilakukan dengan khitbah. Mas, sekali lagi teman-teman yang sudah di usia menikah, ingin menikah, ingin halal, bahasa menghalalkannya ini adalah dengan nikah ini, yaitu dengan aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin au tazwij. Sebuah akad yang diantara isinya adalah memperbolehkan hubungan badan, wati tadi itu. Dan akad ini ada syaratnya, diantaranya bilafzi inkah, dengan bahasa angkah tuka, dengan bahasa inkah, angkah yungkihu inkah. Kemudian au tazwij, atau dengan bahasa tazwij, zawwajtuka. Nah, kita di Indonesia banyak sekali menggunakan dipakai semuanya, angkah tuka, wazawwaj tuka, gitu ya. Sebenarnya pakai bahasa angkah tuka saja sudah boleh, atau zawwaj tuka itu juga sudah boleh. Tapi kita di sini kita pakai dua-duanya, angkah tuka, wazawwaj tuka, dan seterusnya. Atau bagi yang tidak bisa atau tidak mahir bahasa Arab, pakai tarjamahnya, bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatihi, juga boleh. Musyahidin al-kiram, inilah definisi tentang nikah. Dan tentu ini bagi orang yang belum menikah sangat menginginkan untuk menikah.
Maka saya doakan mudah-mudahan segera ketemu jodoh yang baik, diberi kemudahan dan keberkahan dalam nikahnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Musyahidinal kiram, setelah kita memahami definisi menikah, lantas menikah ini dalam pandangan hukum, dalam pandangan syariat seperti apa? Nah, ini kita hadirkan kitab Hadratus Syekh yang berjudul atau dinamai tadi dengan Lu'ul Misbah. Ini ada di bab pertama, Al-Babul Awwalu fi Bayani Ahkamin Nikah. Jadi terutama teman-teman santri, kangkang, ning-ning, santri yang mau menikah, inilah dibaca Lu'ul Misbah sebagai panduan, guidance untuk menuju pernikahan yang sesuai dengan syariat, pernikahan yang insya Allah akan menuai mawaddah karena memenuhi kriteria SOP adab-adab yang akan dilaksanakan menjelang menikah, ketika menikah, dan pasca menikah. Wa fihi masail. Dalam kitab ini, dalam bab pertama ini banyak masalah-masalah problematika yang diangkat oleh Hadratus Syekh. Dan yang pertama dan yang kedua, masalah al-ula dan yang athaniyah, ini yang akan kita baca sesuai dengan tema kajian kita, tema ngaji kita siang hari ini adalah hukum-hukum menikah. Al-ula, nassal imamu annan nikaha minasyahawat la minal qurabat. Yang pertama, hukum asal. Hukum asal nikah itu apa? Bagi Hadratus Syekh, seperti yang beliau ambil dari literatur fikih Syafi'iyah yang ada, beliau condong memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya annan nikah minasyahawat. Nikah itu adalah bagian dari pemenuhan syahwat. La minal qurabat, bukan dari bagian ibadah. Ini secara asal, hukum asal terlebih dahulu. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasanya nikah ini pada dasarnya adalah mubah. Pada dasarnya adalah boleh. You mau nikah silakan, you belum siap menikah juga silakan. Jadi jangan baper-baper amat bagi yang belum nikah, usianya sudah layak atau mungkin sudah melebihi menurut standar orang belum menikah. Sampaikan saja, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah pemenuhan syahwat. Kalau kita bertanya, apakah dasar yang dipakai dalam menentukan hukum asal menikah ini adalah mubah? Dikatakan lagi dalam teksnya, wa ilaihi asyara asy-Syafi'i fil ummi. Inilah yang diisyarahkan oleh Imamun Asy-Syafi'i sebagai madhab fikih yang kita ikuti. Fikih kita fikih Syafi'iyah. Beliau mengutip qala Allah Ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi mencintai perempuan bersama dengan lawan jenis itu adalah bagian dari pemenuhan terhadap syahwat. Demikian pula dalam hadis hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa diantaranya. Jadi inilah diantara ayat dan hadis yang menjadi dasar bahwasanya berhubungan dengan lawan jenis yang dibingkai dalam pernikahan ini pada dasarnya adalah bagian dari pemenuhan syahwat, bagian dari kebutuhan. Lantas ini kemudian menjadi landasan bahwasanya hukum nikah pada asalnya itu adalah mubah. Kemudian alasan yang lain, kalaulah kita lalu berasumsi kan nikah itu nanti untuk memproduksi generasi, untuk menyiapkan generasi penerus. Dikatakan dalam teksnya wa ibqa'un nasali amrun madnun. Punya anak, punya keturunan itu adalah sesuatu yang madnun, masih dalam dugaan. Dalam arti bisa benar, bisa enggak, bisa terjadi, bisa enggak. Karena tidak semua orang yang menikah lalu punya keturunan. Tidak semua orang yang menikah lalu dikaruniai seorang anak. Sehingga mendapatkan keturunan dari jalur menikah ini adalah amrun madnun. Kemudian keturunan yang kita punya pun itu summalaya dari asolihun amtolihun. Anak-anak yang kita punya nantinya pasca menikah, bagi yang belum menikah, atau anak-anak kita, anak-anak yang sudah kita dapatkan dari proses pernikahan ini, apakah nanti memang benar-benar anak itu menjadi generasi yang soleh,
atau generasi yang tholeh, ini juga amrun madnun. Kita tidak bisa memastikan. Oleh karena itu, dari pengantar ini maka kita punya satu pemahaman, maka menikah itu adalah mubah. Ini hukum asal. Lalu mungkin pertanyaannya, bisa enggak yang mubah ini lalu bernilai pahala? Bisa enggak hukum yang boleh-boleh saja? Ini lantas memberikan hasil berupa pahala. Dikatakan oleh Imamuna An-Nawawi yang ditulis oleh Hadratus Syekh, waqala An-Nawawi in qasada bihi ta'atan kattiba'is sunnati au tahsili waladin au ifati farjihi au ainihi fahuwa min a'malil akhirati yusabu alaihi. Jadi yang pada dasarnya tadi menikah adalah mubah. Yang mana mubah ini kalau kita melihat dalam kajian usul ya tidak ada keterkaitan dengan yusab atau yu'aqab, tidak ada keterkaitan dengan diberi pahala atau disiksa. Tapi ternyata mubah ini bisa bergeser, memiliki efek pahala, memiliki buah yang berupa ganjaran, kata orang Jawa itu. Jika apa? Jika menikah ini diniati dengan baik. Pertanyaannya berikutnya adalah, lalu bagaimana meniatkan nikah ini menjadi niat yang baik lantas berbuah pahala gitu. Maka tadi didahulukan Imamuna An-Nawawi yang dikutip oleh Hadratus Syekh, in qasada bihi ta'atan. Yuk kalau nikah niati dengan menjalankan ketaatan. Niati dengan kattiba'is sunnah, wujudnya taat ini seperti mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang syariatnya adalah menikah. Tanakahu tanasalu, katakan. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kalau kita melihat ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ayat-ayat yang bernuansa untuk menikah, hadis-hadis yang bernuansa untuk mendorong pernikahan. Contoh lagi katakan ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini berarti memang ada panduan dalam syariat yang menyuruh kita, yang memerintahkan kepada kita untuk menikah. Sehingga kalau nikah niati di sana ittiba'us sunnah, mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Atau tahsili waladin, atau nikahnya diniati untuk menyiapkan generasi muslim, menyiapkan generasi penerus yang nanti akan menjadi penerus kita, penerus sholat kita, penerus ngaji kita, penerus dakwah kita, penerus imaratul ard, penerus generasi yang bisa mengelola bumi ini dengan baik, atau penerus yang nantinya bisa memahami agama dengan baik. Itu diniatkan itu. Jadi niat ingsun nikah karena supaya punya generasi yang baik, generasi penerus muslim yang militan, generasi muslim yang meneruskan melafalkan tauhid, mengimani syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad, dan seterusnya. Atau ifati farji, atau menikah dengan niat supaya tidak masuk jatuh ke lembah perzinaan. Ainihi, atau supaya matanya tidak jelalatan gitu ya. Jadi menikah tujuannya biar matanya tidak jelalatan, lihat wanita-wanita, lihat yang bukan mahramnya yang diharapkan Gusti Allah. Jadi habis menikah harusnya lebih menunduk. Habis menikah harusnya lebih apa? Lebih bisa menjaga pandangannya gitu. Loh, kalau diniati seperti tadi, fahuwa min a'malil akhirati, dia adalah bagian dari amal-amal yang nantinya di akhirat kita akan mendapatkan buahnya. Apa buahnya? Yusabu alaih, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal menikah ini adalah mubah, tapi jika dimanage dengan baik, diniati dengan baik, maka dia bisa bernilai ibadah, berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musyahidin al-kiram,
Kemudian yang kedua, atsaniyatu, dari mubah ini kira-kira gesernya kemana saja? Bisa nggak geser ke wajib? Bisa nggak geser ke sunnah? Atau ke khilaful aula? Atau ke makruh? Atau ke haram? Gitu ya. Maka ini disajikan oleh Hadratus Syekh di atsaniyah, di masalah yang atsaniyah. Pada masalah atsaniyah ini langsung saya ambil di paragraf yang ketiga. Di sana Hadratus Syekh mengutip dari Al-Imam Asy-Syarqawi dalam karyanya Hasyiyatut Tahrir. Ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Asy-Syarqawi fi Hasyiyatit Tahrir. Wa qad yajibu. Mukadimahnya langsung wa qad yajibu, pembukanya ini. Nikah itu bisa wajib. Tadi kan mubah ya. Mubah itu tadi apa? Ya, bisa milih antara menikah atau tidak menikah. Boleh memilih antara sekarang atau tidak sekarang gitu ya. Itu mubah, dan keduanya sisi ini tidak ada pahala, tidak ada siksa. Boleh-boleh saja. Lalu hukum ini bisa bergeser menjadi wajib. Nah, kalau wajib ini maka dalam kajian fikih ya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Namanya wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah, kalau dosa, kalau diampuni Gusti Allah ya diampuni, maka tidak ada siksa. Kalau tidak diampuni maka disiksa. Waqad yajibu, kadang-kadang nikah ini bisa wajib. Kapan nikah menjadi wajib? Kama idza ta'ayyana nikahu tariqan lidaf'iz zina. Ketika nikah ini menjadi satu-satunya solusi supaya kita tidak masuk ke lembah perzinahan. Ya. Jadi terutama teman-teman muda, ya, teman-teman yang belum menikah, zina ini masalah besar. Zina ini adalah masalah besar kita hari ini. Masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tradisi kita, yang dengan mudah masuk di gadget kita semua, baik melalui Facebook kita, TikTok, bahkan di WhatsApp juga kadang tiba-tiba mungkin ada WhatsApp masuk gitu ya, atau di IG kita, atau di media-media massa yang lain, media massa, media internet hari ini, sangat mudah kita bisa mengakses hal-hal yang tidak sepantasnya diakses oleh pribadi muslim, yang mungkin itu bisa memancing, merangsang untuk melakukan hubungan badan. Maka agama hadir di sini. Agama hadir untuk memberi solusi, yaitu menikah. Jadi perzinahan itu bukanlah solusi. Tapi perzinahan itu adalah pintu kemaksiatan yang akan menghantarkan kepada kesulitan-kesulitan baik di dunia maupun di akhirat nanti, jika tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang muda, sekali lagi, kalau you takut menikah, maka lebih takutlah untuk berzina. Karena zina itu bukan solusi dari ketakutan dari pernikahan. Zina itu justru menjadi pintu masalah, pintu problematika yang lebih dalam lagi dan lebih rumit lagi untuk diselesaikan. Maka sekali lagi, bagi teman-teman atau siapapun yang tergoda berada di lingkungan yang mudah untuk menarik dalam kemaksiatan berupa perzinahan, free sex, ya, atau problematika budaya yang tidak sesuai dengan syariat kita, menikahlah. Karena nikah ini adalah satu ibadah, dan kalau ini kita lakukan diniati dengan yang baik, dapat restu dari orang tua, insya Allah ini adalah pintu kita menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan secara duniawi, dan akan berbuah pahala di akhirat nanti. Sehingga bagi teman-teman, siapapun yang didera penyakit-penyakit yang bisa mengarahkan pada perzinahan, pergaulan yang tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan, mau
bersentuhan dengan perempuan siapapun bisa terlaksana, salaman dengan lawan jenis bisa mudah dilakukan, pertemuan dengan lawan jenis, berdua-duaan, serasa tidak ada dosa di sana, maka ini ketahuilah ini adalah pintu dari perzinahan. Maka you kalau takut zina, you wajib nikah. Kalau you takut zina, you wajib nikah. Nah, ini nikah menjadi wajib. Musyahidin al-kiram, kalau nikah ini sudah wajib, maka menikah adalah pahala. Tidak menikah lalu terjerumus dalam perzinahan, ini adalah masalah, ini adalah maksiat, dan ini adalah dosa. Dan bagi yang terjerumus dalam dunia perzinahan, maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah zat yang akan mengampuni semua dosa kita. Jadi sekalipun zina ini adalah problem, sekalipun zina ini adalah dosa, tapi zina bukan akhir dari hidup kita. Zina bukan sebuah titik gelap yang tidak ada secercah cahaya yang bisa mengangkat kita dari sana. Allah masih sangat terbuka menerima taubat kita. Allah masih menerima segala keluh kesah, dosa, kegelapan-kegelapan yang ada di hidup kita. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi jangan malah kita lalu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahidin al-kiram, kembali ke tema kita, hukum menikah. Dari tadi mencari mubah bisa bergeser ke wajib. Sekarang bisa jadi nikah ini waqad yakunu khilafal aula. Waqad yakunu khilafal aula. Menikah dari mubah bisa bergeser ke wajib, bisa menjadi khilaful aula. Khilaful aula itu artinya dalam masalah yang kita bahas ini tidak menikah lebih baik. Tidak menikah lebih baik. Kalau menikah tetap baik, tidak dosa. Itu namanya khilaful aula. Jadi lebih baik tidak menikah. Kapan menikah itu mendapat status khilaful aula? Dikatakan di sini kaman taqat nafsuhu ilaihi wa faqida uhbatahu. Bagi orang yang sudah tergerak, punya syahwat, pingin untuk nikah, tapi wa faqida uhbatahu, dia tidak punya bekal, tidak punya modal untuk menikah. Ya, calon sih ada yang disenengin dan kita juga seneng, tapi mau melamar, wah ini masih banyak yang perlu disiapkan. Saya belum punya ini, saya belum punya itu. Jadi ini dorongan secara biologinya sudah ada, syahwatnya sudah ada, tapi batun nikahnya, bekal untuk menikahnya tidak ada. Ya karena laki-laki itu kalau sudah menjadi suami, ya punya tanggung jawab, wajib menafkahi istrinya, baik menafkahi makannya, minumnya, kemudian tempat tinggalnya. Dan tempat tinggal ini harus punya rumah dulu ya. Saya kira punya kontrakan sudah cukup lah. Yang penting bisa menjadi tempat untuk dia dan istrinya. Apalagi kalau mertuanya orangnya baik ya kan, diajak tinggal sama mertua. Ini alhamdulillah. Maka berdoalah mendapatkan mertua yang baik di samping punya istri yang baik. Karena istri yang baik, mertuanya tidak baik juga susah nantinya. Karena menikah itu tidak hanya hubungan suami dengan istri saja, tapi hubungan keluarga suami dengan keluarga istri. Bagaimana istri dengan suami baik-baik saja, keluarga suami dengan istri ya baik, keluarga istri dengan suami ya baik, keluarga dengan keluarga juga baik. Maka berdoalah, jangan cuma minta calon istri yang baik, tapi minta calon istri yang baik plus mertuanya baik plus keluarganya juga baik. Ahlan wa sahlan bihudurikum, di rumah mertua yang baik tadi. Ini doa yang luar biasa ya. Kenapa? Karena tadi itu menikah itu bukan suami dan istri selesai hidupnya. Kita yang penting hidup berdua, itu terlalu terlalu alay gitu ya. Padahal hidup itu tidak bisa diselesaikan berdua. Hidup itu tidak bisa diselesaikan berdua. Kita butuh mertua, kita butuh orang tua, kita butuh saudara, kita butuh masyarakat, kita butuh teman. Semuanya kita butuhkan. Karena sunnatullah kita ini hidup sebagai makhluk sosial gitu. Lah kadang kita merasa tidak pantas tadi. Syahwat sudah ada tapi
bekal menikah ini belum ada, kita belum siap itu. Nah, kalau demikian seperti apa? Syahwat sudah memuncak, tapi bekal belum punya. Maka bal yuksiru tauqanahu bisaumin. Ya jangan jangan menikah dulu, puasa ya puasa. Kenapa? Karena hadisnya begitu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ya kalau tidak mampu, fa alaihi bisyam, puasa. Kenapa? Karena puasa itu nanti bisa menekan syahwat yang memuncak tadi. Kenapa bisa menekan? Ya satu, orang puasa itu eling Gusti Allah. Orang puasa ini kan saking jujurnya orang. Gimana mau tidak ada orang lain tetap tidak berani makan, tidak berani minum. Kenapa? Karena tahu betul, iman betul, Allah Maha tahu. Loh, kalau urusan makan minum saja dia tidak berani karena apa? Muraqabatullah tadi, apalagi menyentuh yang bukan istrinya, apalagi berduaan dengan yang bukan istrinya, apalagi berzina, apalagi omangan gak wani kok zina gitu. Ini puasa. Di samping itu secara fisik memang ketika kita lapar, ya syahwatnya tidak begitu kuat, karena ngurusi weteng ae luwe, apalagi bawahnya gak kepikiran, wetengnya aja luwe kok ngurusi bawahnya perut itu ya. Itu makanya fa'alaihi bisya. Jadi bagi teman-teman yang normal, sehat, sedang punya syahwat tapi tidak punya bekal yang cukup, puasa. Terutama bagi teman-teman santri, supaya riyadhah santri nanti pulang, wah itu menjadi sakti ya, santri yang sakti gitu. Sakti dalam arti apa? Ya kalau berbicara dia berdasar dengan ilmu sehingga bisa la'allahum yahdharun. Kalau dia perbuatannya sesuai dengan syariat, semuanya dihiasi dengan ilmunya, sakti betul. Nah, sakti itu diantara barokah ngaji, barokahnya riyadhah, yaitu adalah tadi itu la'allahum yahdharun. You pulang ke masyarakat mau mendengarkan kamu. Sudah, jadi bisa wajib, bisa khilaful aula. Pertama tadi mubah, lalu wajib, lalu khilaful aula. Kemudian waqat yukrahu ya. Kadang nikah ini jadi makruh. Kaman lam tatuk nafsuhu. Orang ini syahwatnya enggak bergejolak. Ya biasa saja lah. Ketemu orang wedok ya biasa saja. Ya gak kebelet lah, gak ngebet gitu ya, enggak ngebet. Ya punya nafsu sih, tapi enggak ngebet, lagi belum pingin, kata yang belum nikah itu kan alibi paling kuat itu. Kamu gak nikah, dereng pingin itu lam tatuk nasu, tapi enggak tahu ini lisannya saja atau memang dia enggak ngebet, belum pingin betul itu ya. Kaman lam tatuk nafsuhu ilaihi wa faqita uhbatahu. Wis gak pingin, gak kebelet, modalnya ya durung enek lho. Lah ngene iki andaikan menikah hukumnya makruh. Jadi syahwatnya ndak bergejolak, belum kepingin, wa faqita uhbatahu. Aw wajadaha. Atau yang kedua, makruh menikah. Orang punya modal menikah, wa kana bihi illatun, ya, punya modal menikah, tapi dia punya illah, dia punya penyakit, dia punya kekurangan. Contohnya kaharomin wa ta'ninin. Orangnya sih kaya, tapi sudah tua renta, wis gak ngangkat katanya, wis gak ngangkat, yang dikasihkan yang muda-muda saja mbah. Ini tidak ngangkat ini. Punya modal tapi dia tua renta. Ya maksudnya tua renta secara fisiknya sudah kurang sehat, diperkirakan kurang mampu mencukupi kebutuhan istrinya. Nah, kalau begini menikah boleh sih boleh, tapi makruh, tidak haram, makruh. Wa ta'ninin. Anin itu ajis jinsian, ya. Anin itu artinya orang yang tidak mampu melakukan hubungan badan. Impoten lah bahasa yang lumrah kita pahami. Boleh tidak orang impoten menikah?
boleh-boleh saja. Tapi lebih baik tidak. Makruh menikah. Ya, makruh menikah. Jadi punya uhbah tapi syahwatnya tidak ngangkat, ada penyakit, ini hukumnya makruh. Ini yang ditulis Hasyiah Asy-Syarqawi dalam Hasyiatut Tahrir yang dikutip Hadratus Syekh di Dhaul Misbah. Musyahidin al-kiram, mubah sudah, wajib sudah, khilaful aula sudah, makruh sudah. Yang terakhir waqad yahrum. Kadang-kadang nikah menjadi haram. Nikah hukumnya haram. Contohnya kanikahiman haruma nikahuha, menikahi orang yang haram untuk dinikahi. Ya mahram kita itu. Maka kita harus belajar mahram. Siapa aja perempuan-perempuan yang haram untuk kita nikahi. Kalau haram sebab nasab, katakan ibu, katakan saudari, katakan anak, ya. Jadi orang-orang yang secara nas atau secara hukum Islam termasuk orang-orang yang haram untuk dinikahi, kalau dinikahi, nikahnya tidak menuai pahala tapi justru menuai dosa. Oleh karena itu maka belajar fikih ini menjadi solusi kehidupan kita. Kita mau nikah juga butuh fikih. Kita mau makan, kita juga butuh fikih. Kita mau sembahyang, ya jelas butuh fikih. Intinya fikih ini adalah solusi dari kehidupan kita. Maka ngaji dan ngaji fikih adalah solusi, adalah pintu kita menuju kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Semakin kita memahami agama ini, maka semakin baik, semakin nikmat hidup yang akan kita lakukan baik di dunia dan akhirat ini. Dan semakin kita jauh dari agama, semakin kita tidak ngerti hukum agama, maka semakin sulitlah hidup kita. Maka kalaulah kita termasuk orang-orang yang belum memahami agama, ayo mumpung Ramadan, jarang-jarang kita punya magnet yang bisa menggerakkan hati kita untuk perhatian yang memiliki perhatian yang lebih dibanding waktu-waktu yang lain. Ayo ngaji, ayo ngaji dan ayo ngaji. Dan ngaji fikih itu adalah bagian dari mengkaji Al-Quran. Karena fikih tidak akan lepas dari dalil, fikih tidak akan lepas dari mashadir tasydid. Oleh karena itu maka berbahagialah bagi teman-teman santri, berbahagialah bagi semua orang tua yang punya anak mau ngaji, dan berbahagialah bagi kalian semua yang tetap semangat ngaji walaupun sudah tidak di pesantren. Karena dunia ngaji hari ini tidak hanya di pesantren, tapi bisa melalui gadget kita semua. Di antaranya ikuti apa yang ada di Tobirung Inisiatif, yang ada di Tobirung Official. Insya Allah Tobirung hadir untuk menjadikan kita semua lebih dekat pada agama kita. Wal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.